Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi Paman tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Thumma amma ba'd. Ma'asyiral muslimin jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan lanjutkan kajian kita. Tapi untuk pagi hari ini kita akan menyampaikan satu tema kajian. Ternyata kitab saya ketinggalan. Kitab Sulamut Taufik saya itu ketinggalan. Jadi kita alihkan untuk pembahasan lain saja, tidak masalah. Di sini kita akan membahas tentang masalah bahwa kekuasaan dan harta yang dimiliki seseorang itu akan membuat lambat orang itu untuk masuk surga. Jadi saya ulangi bahwa kekuasaan dan harta yang dimiliki oleh seorang hamba itu akan memperlambat seorang untuk masuk surga. Artinya di sini bahwa di satu sisi kekuasaan dan juga harta yang kita miliki itu merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi di sisi lain keduanya itu merupakan satu hal yang pada akhirnya sebenarnya juga merupakan perkara yang akan mempersulit kita juga. Semakin besar kekuasaan yang dimiliki seseorang, semakin banyak harta yang dimiliki seseorang, itu nantinya akan mempersulit dia sendiri. Di sini bukan berarti kemudian kita dilarang untuk memiliki kekuasaan ataupun harta. Hanya saja harta dan kekuasaan itu punya konsekuensi gitu lah. Kalau kita miliki. Disebutkan dalam sebuah riwayat ya. Dalam riwayat Imam At-Tabrani dalam Mu'jam Al-Awsat, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, yadkhulul anbiya'u kulluhum qabla Dawud wa Sulaiman al-jannata bi arba'ina aman. Para nabi semuanya itu akan masuk surga. Seluruh para nabi itu semuanya akan masuk surga sebelum Nabi Dawud dan Sulaiman. Selisih 40 tahun. Jadi seluruh para rasul, para nabi itu akan masuk surga lebih dulu 40 tahun sebelum Nabi Dawud dan Nabi Sulaiman. Sebabnya apa? Sebab dikarenakan sesuatu yang dimiliki oleh keduanya. Karena beliau berdua, Nabi Dawud dan Sulaiman itu punya kekuasaan yang sangat luas, punya harta yang sangat banyak, sehingga hal itu menyebabkan mereka terakhirkan masuk surga. Itu menunjukkan bahwa harta dan kekuasaan itu hisabnya cukup sulit, cukup menyulitkan pemiliknya. Akan ditanya semuanya, amanah itu, kekuasaan kan amanah gitu. Akan ditanya per detiknya kamu berkuasa itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kamu jadi presiden, kamu jadi gubernur, kamu jadi bupati, terus begitu akan ditanya per detik hari kita itu, pertanggungjawabannya nanti seperti apa di akhirat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Termasuk harta yang kita miliki, per rupiahnya itu nanti harus ada pertanggungjawaban. Dalam hadis lain kan disebutkan begitu ya. Min ainak tasabah,
Dari mana seorang itu mencari harta itu, dari mana asal usul hartanya. Wa fima anfaqah, kemudian setelah ditanya dari mana asal usulnya, cara mencarinya halal atau haram, kemudian wa fima anfaqah, kemana harta itu didistribusikan atau dibelanjakan. Per rupiah, wah itu per rupiah nanti ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Semakin banyak berarti pertanyaannya semakin lama, prosesnya semakin lama, semakin sulit, gitu kan? Berarti semakin miskin juga semakin cepat, semakin cepat. Makanya kan orang-orang miskin itu masuk surga lebih dulu dari orang-orang kaya. Biarba'in ya, bikhamsumi'ah, dengan jarak 500 tahun sebelum orang-orang kaya. Karena proses yang sedemikian beratnya harus dilalui oleh para al-aghniya, orang-orang kaya, dan orang-orang yang memiliki kekuasaan di akhirat kelak. Termasuk di situ ada sebuah keterangan dalam kitab Mukasyafatul Qulub. Di situ dijelaskan juga, saya baca saja redaksinya itu. Disebutkan dalam kitab Mukasyafatul Qulub halaman 178. Di situ disebutkan wa fil khabari, dalam sebuah hadis disebutkan dalam riwayat, akhirul anbiya'i dukhulan al jannata Sulaiman bin Dawud alaihi wassalam limakani mulkih. Rasul Nabi yang paling terakhir masuk surga itu Sulaiman bin Dawud, karena punya kekuasaan, limakani mulki, karena punya kekuasaan yang sangat luas sekali, sangat luar biasa itu kekuasaan Nabi Sulaiman. Mungkin sampai hari ini tidak ada yang menandingi kekuasaan Nabi Sulaiman. Sudah kekuasaan kerajaannya sangat luas, sangat luar biasa sekali, sangat luas sekali. Dan beliau diberikan kekuasaan bisa menguasai makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala, seperti menguasai angin, menguasai binatang, bisa memerintah mereka, bisa untuk mendikte mereka, memahami bahasa mereka dan sebagainya. Akhirnya masuk surga terakhir. Yang pertama siapa? Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi kita. Yang terakhir Nabi Sulaiman bin Dawud. Yaitu resiko yang sudah diambil oleh Nabi Sulaiman. Ya. Kemudian dilanjutkan hadis ini, wa akhiru ashabi dukhulan al jannata Abdurrahman bin Auf limakani ginahu. Sedangkan sahabatku, sepupu Rasul maksudnya. Sedangkan sahabatku yang terakhir masuk surga itu Abdurrahman bin Auf, karena kekayaan yang beliau miliki. Kalau Rasul yang terakhir masuk surga Sulaiman bin Dawud, kalau sahabat yang terakhir masuk surga siapa? Abdurrahman bin Auf radhiyallahu ta'ala anhu. Sulaiman bin Dawud karena kekuasaannya, dan Abdurrahman bin Auf karena kekayaannya, menyebabkan keduanya tersendat, terakhirkan untuk masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maksudnya di sini dibatasi dari sisi ini ya. Maksudnya Rasul terakhir, bukan seluruh manusia, enggak ya, tapi Rasul Nabi terakhir Sulaiman bin Dawud masuk surga. Sahabat Nabi terakhir siapa? Abdurrahman bin Auf. Maksudnya dari lingkup sahabat begitu ya, bukan dari seluruh manusia, enggak. Sahabat Nabi kan banyak ya. Ketika Rasulullah SAW meninggal saja itu sekitar 10.000. Dalam beberapa ilmu hadis, mustalah hadis sebutkan sekitar 10.000. Nah itu di binisbah ini, maka yang terakhir masuk surga Abdurrahman bin Auf. Kalau seluruh para Rasul, yang terakhir siapa? Sulaiman bin Dawud.
Yang pertama karena kekuasaannya, yang kedua karena kekayaannya, karena memang prosesnya sangat luar biasa. Dan jaraknya itu disebutkan dalam riwayat lain, jarak masuk surganya seluruh para rasul, para nabi dengan masuk surganya Sulaiman bin Dawud itu disebutkan dalam riwayat At-Tabrani itu adalah bi arba'ina ama, 40 tahun. 40 tahun di sini dalam sebuah riwayat. Dalam riwayat lain, dalam Mirqa al-Mafatih disebutkan jaraknya itu bi khamsi mi'ati am, 500 tahun. Dalam riwayat lain 40, dalam riwayat lain 500 tahun. Jarak antara para nabi dan para rasul masuk surga dengan Nabi Sulaiman bin Dawud itu jaraknya 500 tahun. Perhitungannya padahal di akhirat itu satu hari akhirat itu 1000 tahun di dunia. Silahkan dihitung sendiri. Kalau 40 tahun saja itu dengan perhitungan satu hari di akhirat itu 1000 tahun dunia, silahkan dihitung sendiri. Itu baru yang 40 tahun ya. Bagaimana dengan pendapat yang 500 tahun disebutkan dalam Quran kan begitu ya. Dalam surah Al-Hajj ya, surah Al-Hajj itu wa inna yauman 'inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'uddun. Dan satu hari di sisi Tuhanmu di akhirat kelak itu ka alfi sanatin mimma ta'uddun, seperti 1000 tahun menurut perhitunganmu. Bisa dibayangkan ya, luar biasa, jaraknya jauh begitu luar biasa. Maka di sini ada sebuah renungan bagi kita semuanya. Bukan berarti kemudian juga kaum muslimin dilarang berkuasa ataupun memiliki harta yang banyak. Itu penting juga, kekuasaan itu, harta banyak itu juga penting. Asalkan untuk mengurangi keterlambatan masuk surga itu, kalau kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala orang yang punya kekuasaan, maka gunakan kekuasaan itu untuk memperjuangkan Islam. Niatkan karena Allah Subhanahu wa taala dan untuk memperjuangkan dan membela Islam, untuk mengurangi keterlambatan masuk surga. Dan jika kita termasuk orang-orang yang diberikan keluasan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, maka gunakan itu semua untuk memperjuangkan Islam dan untuk membela serta mendakwahkan daripada Islam. Ya tidak semuanya, tapi gunakan itu untuk itu. Supaya apa? Mengurangi keterlambatan masuk surga, itu pertama. Yang kedua, dari apa yang sudah kita lakukan itu dengan kekuasaan, dengan harta kita untuk memperjuangkan Islam, membela agama Allah Subhanahu wa taala, itu akan menjadi nilai plus lain di sisi Allah Subhanahu wa taala kelak ya, yang mana untuk mengurangi hisab kekuasaan dan hisab harta yang kita miliki. Untuk mengurangi itu, karena ini sudah, ya Allah, sudah saya banyak gunakan untuk agamamu, untuk membela agamamu. Kekuasaan juga begitu, sudah bagaimana caranya untuk membela Islam dan memperjuangkan agama Islam. Bukan sekedar orang menggapai kekuasaan untuk dirinya sendiri, untuk memperkaya diri, untuk mencari ini itu, untuk mencari sanjungan, untuk ini. Itu semakin berat nanti. Jadi niat awal orang berkuasa itu harus diniatkan lillah dulu, karena Allah Subhanahu wa taala. Kita mencontoh para penguasa-penguasa pendahulu kita yang soleh ya, seperti siapa? Khalifah Umar bin Abdul Aziz rahimahullah taala. Itu khalifah, seorang pemimpin sekaligus ulama. Itu luar biasa ya, kalau panjenengan membaca sejarahnya
Tarikhnya itu luar biasa, itu pantas ditulis dengan tinta emas itu. Jadi bisa jadi orang-orang seperti beliau ini yang secara hitungan dasar harusnya terlambat masuk surga, paling tidak bisa terkurangi lah, keterlambatannya jangan jauh-jauh gitu loh ya. Jadi kalau misalkan keterlambatannya misalkan 500 tahun atau 40 tahun, akhirat itu sudah bisa terkurangi dengan kesalihan dan amanah kekuasaan yang beliau gunakan benar-benar untuk membela agama Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana beliau dekat dengan para ulama ya, bagaimana beliau menjadikan kekuasaannya itu jalan media untuk memperjuangkan Islam, memuliakan para ulama, mendakwahkan daripada Islam itu kepada umat manusia di zaman itu. Itu untuk mengurangi. Lah tadi yang disebutkan dalam beberapa riwayat tadi itu keterlambatan ya. Sulaiman bin Dawud, Abdurrahman bin Auf lambat masuk surga. Lah kita harus berpikir begini, sekelas Rasul saja, Sulaiman bin Dawud kan Rasul ya, Nabi. Sekelas Nabi dan Rasul saja itu gara-gara kekuasaannya terlambat masuk surga. Yang jelas-jelas Rasul itu pasti amanah gitu kan. Walaupun punya kekuasaan pasti amanah gitu. Pasti nggak aneh-aneh. Itu pun membuat terlambat masuk surga. Bayangkan kalau yang punya kekuasaan itu bukan Rasul, orang-orang seperti kita, orang-orang di zaman ini. Kalau Nabi Sulaiman terlambatnya 500 tahun gara-gara kekuasaannya, bayangkan kalau yang punya kekuasaan orang-orang seperti kita di zaman ini. Apakah terlambat atau justru dengan kekuasaan dia itu mampir neraka dulu malah? Kalau Rasul Sulaiman itu hanya terlambat, tetap masuk surga, nggak mampir neraka. Tapi mungkin jadi orang di zaman ini ketika memiliki kekuasaan bukan hanya terlambat, tapi mampir neraka. Kalau dia Muslim pasti masuk surga ya. Cuma mampir tidaknya kan ada potensi. Mungkin dia berpotensi atau mampir neraka dulu gara-gara kekuasaan yang dia miliki itu. Karena juga tidak amanah, berbohong, mencuri, korupsi, mengkhianati rakyat, atau mengambil harta yang bukan haknya, nggak amanah waktu. Harusnya pegawai masuk jam 7 pulang jam 4, berangkat jam 10 pulang jam 12. Gajinya sama, padahal gaji itu untuk jam 7 sampai jam 4, tapi dia berangkat jam 10 pulang jam 12 atau jam 1, gajinya sama diambil. Itu tetap akan ada pertanyaan. Makanya kalau Sulaiman bin Dawud itu cuma terlambat masuk surga tapi nggak mampir neraka. Apakah orang-orang pejabat di zaman ini akan bisa seperti Sulaiman bin Dawud? Itu yang jadi tanda-tanya besar. Jangan-jangan hanya dengan kekuasaan itu justru mampir neraka. Sebenarnya kalau dia nggak berkuasa langsung masuk surga, walaupun terlambat kan mending. Tapi gara-gara kekuasaan itu dia mampir neraka dulu untuk membersihkan dosa-dosa kezalimannya, dosa-dosa khianatnya ketika menjabat itu. Oleh karena itu kalau kita tidak siap benar-benar amanah memangku sebuah kekuasaan, sebuah jabatan, lebih baik jangan mengajukan untuk ke arah itu. Kalau memang tidak dirasa tidak mampu. Kalau mampu bagus. Kalau mampu bagus. Kita butuh penguasa-penguasa muslim yang baik. Kalau mampu, kalau kuat iman, silahkan. Itu mudah-mudahan bisa menjadi jalan dia menuju surga. Tapi kalau tidak mampu, itu memang sangat berbahaya sekali. Termasuk tadi ya. Makanya dalam sebuah riwayat kan disebutkan ada 3 golongan orang, salah satu 3 golongan orang yang la yukalimuhumullahu yaumal qiyamah. Allah tidak akan mengajak bicara kepada orang ini, 3 golongan ini. Dan Allah tidak akan melihat kepada mereka dengan pandangan rahmat. Siapa mereka itu? Salah satu golongan itu adalah malikun kadzab,
penguasa yang pembohong, pejabat yang suka bohong, ya, suka korupsi, pejabat suka nilep uang rakyat, pejabat suka ngambil uang yang bukan haknya, pejabat yang korupsi waktu, pejabat yang korupsi anggaran, pejabat yang ketika melayani rakyatnya sebagai hak rakyat tidak dipenuhi dan lain sebagainya. Al-malikun atau malikun kadzab, kata Rasulullah SAW dalam hadisnya, dalam hadis beliau. Tapi sebagaimana yang sudah kami sebutkan tadi, umat Islam bukan berarti harus miskin, enggak ya. Umat Islam kemudian tidak boleh kaya, silahkan saja. Kekayaan, kekuasaan itu penting bagi kaum muslimin, tetapi kita harus ingat, kita harus siap untuk mengemban amanah itu sebaik-baiknya. Jangan sampai kita kemudian nanti menyulitkan kita sendiri dengan kekuasaan tersebut. Cobalah kadang-kadang jamaah bisa membaca tarikh sejarah para khulafa yang salih, ya, seperti tadi Khalifah Umar bin Abdul Aziz rahimallahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Bagaimana teladan akhlak beliau, amanah beliau, kemudian bagaimana beliau menggunakan kekuasaan itu benar-benar bisa dikatakan 100% untuk Islam, untuk Allah dan Rasulnya Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian selain untuk mengantisipasi ini, perlu kiranya yang mungkin kita akan mengalami hal-hal yang sudah disebutkan tadi, sebaiknya kita berusaha juga untuk menambah dari sisi lain agar kita dimudahkan urusan kita di akhirat kelak di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Salah satunya adalah dengan memperbanyak amal solih yang akan memperingan dan memudah jalan kita di akhirat kelak. Sebenarnya hadis yang sahih, Nabi kita Muhammad SAW sabda, "Idza mata ibnu Adama inqata 'amaluhu illa min thalath, shadaqatin jariyah, au ilmin yuntafa'u bih, au waladin shalih yad'u lah." Apabila Bani Adam itu meninggal dunia, maka akan terputus semua amalannya kecuali 3. Pertama, shadaqatin jariyah, sedekah napa? Jariyah. Perbanyak sedekah napa? Jariyah. Sedekah jariyah itu sedekah yang awet, yang terus dimanfaatkan oleh kaum muslimin untuk kebaikan, maka itu pahalanya akan terus mengalir pada kita walaupun kita sudah wafat. Oke? Misalkan kita bangun masjid, bangun pesantren, wakaf ini, wakaf itu, dan itu terus digunakan, maka selama itu masih dimanfaatkan oleh kaum muslimin, maka kita akan mendapatkan aliran pahala. Seperti misalkan misalkan tanah wakaf Masjid Asy-Syukur ini, misalkan yang wakaf dulu siapa yang punya, itu selama masjid ini nanti dimanfaatkan sampai hari kiamat, dimanfaatkan terus, maka yang wakaf itu akan mendapatkan aliran pahala terus tanpa putus. Maka usahakan kalau sedekah itu usahakan difokuskan yang jariyah dulu, Pak. Baru nanti yang tidak jariyah. Tapi utamakan yang apa? Yang sifatnya jariyah. Terus termanfaatkan. Nomor 2, au ilmin yuntafa'u bih, ilmu yang dimanfaatkan oleh kaum muslimin. Sebarkan ilmu, sebarkan hal-hal yang bermanfaat, yang ilmu nanti akan terus dimanfaatkan oleh kaum muslimin, turun menurun terus begitu. Kita ngajari 100 orang, dari 100 itu diamalkan, diajarkan ke orang lain lagi, terus begitu. Itu nanti pahalanya akan sampai kepada kita di alam kubur kita, walaupun kita sudah terbaring di sana, aliran terus. Makanya profesi yang paling bagus itu guru ngaji, Pak. Guru ngaji itu nggak ada matinya. Guru ngaji ini luas ya, nggak harus ustadz seperti ini, bisa guru TPA, bisa guru yang seperti itu, ngajari orang sholat, ngajari ini, itu luar biasa. Profesi yang paling afdol, yang paling besar harapannya di akhirat kelak akan membantu kita, itu profesi guru ngaji. Walaupun secara duniawi mereka jauh dari ideal, kalah ya dengan camat, mungkin kalah materinya, kalah dengan bupati, DPR,
apalagi DPR RI. Kemarin saya pulang dari Jakarta itu qadarullah satu kursi di kendaraan pulang itu dengan salah satu anggota DPR RI. Dia nyampaikan banyak hal tentang DPR RI itu seperti apa gitu. Jadi saya banyak tahu akhirnya. Saya nggak mau cerita dan siapa orangnya, nggak usah lah. Nanti malah beliau kena masalah ya. Itu ilmu yang bermanfaat. Ya, kita harus bangga punya status guru ngaji walaupun guru TPA, walaupun guru ngaji di kampung-kampung yang ngajari. Saya ingat sekali bagaimana guru saya pertama di kampung saya ngajari saya Quran, sehingga saya bisa baca Quran dari Iqra 1 jilid 1 sampai saya bisa baca Quran. Dan saya bisa baca Quran ini lewat beliau. Itu jadi amal jariah beliau sampai kapanpun. Gitu loh. Yang terakhir, awwalatin sholihin yad'ulah, anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Kita harus punya itu Pak, perbendaharaan anak soleh dan solihah. Karena yang soleh itu ya yang akan bisa mendoakan orang tuanya, paham untuk mendoakan orang tuanya, paham, oh disyariatkan ziarah kubur orang tuanya, terus mendoakan orang tuanya, kirim pahala, kirim bacaan Al-Fatihah, Yasin dan lain sebagainya kepada orang tuanya, yang akan meringankan adab ataupun urusan orang tuanya di alam barzakh. Kalau nggak soleh solihah nggak akan paham, tidak akan paham lah. Ini mari kita berusaha untuk mengusahakan semaksimal mungkin. Tapi di sini tadi sudah saya ingatkan, bukan berarti kita antipati dengan kekuasaan dan harta, itu penting. Tapi masing-masing kita marilah berusaha untuk memaksimalkan diri, menggunakan semua yang Allah berikan pada kita untuk Allah dan Rasulnya, untuk fi sabilillah, untuk menolong Islam, untuk kalimatillah, untuk meninggikan kalimat Allah di atas muka bumi ini, supaya nanti kita berbahagia di akhirat kelak dengan apa yang sudah kita usahakan. Bisa dipahami nggih? Paham sini? Nggih. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Semoga kita tergolong semuanya orang-orang yang akan masuk surga dan tidak dilambatkan untuk masuk surga, apalagi mampir neraka, na'udzubillah. Ada yang mau mampir? Mampir dulu Ustaz. Monggo yang mau mampir silakan. Saya nggak mau mampir Pak. Saya ingin langsung saja. Dan jangan terlambat. Kalau bisa langsung masuk itu aja. Kalau hisab ya yang cepat aja lah, pokoknya ya, mana masuk. Jangan sampai terlambat, apalagi mampir neraka. Kalau jenengan mau mampir monggo. Kalau saya tidak. Demikian, wallahu taala alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.